Ada kemarahan buat saya kalau PDIP itu disakiti dengan cara yang tidak betul. Tiba-tiba aku diminta ketemu karena mereka melihat kedekatan saya dengan partai PDIP. Ini juga mesti saya luruskan ya, saya itu bukan orang partai, saya pengagum PDIP. Kenapa saya pengagum PDIP? Itu dulu pertanyaannya. Karena kakak kita pernah sama satu-satu di satu partai. Tapi aku akhirnya lelah karena retorika itu hanya kata-kata. Nah, di partai yang aku dari kecil dibesarkan oleh nenekku yang sangat Soekarnois, ya kan, kemudian aku semakin diberi kesempatan oleh Pak Sekjen mendekati dengan Bu Mega, aku mendengar langsung dari Bu Mega dan bagaimana berinteraksi melihat ketegaran seorang ibu bangsa. Makanya saya sekarang udah jarang nyebut nama Ibu Mega, saya selalu nyebut ibu bangsa. Ada kemarahan buat saya kalau PDIP itu disakiti dengan cara yang tidak betul. Oke. Nah, jadi ketika saya diminta ketemu, ya kan, dia bilang, Mbak, gue punya berita satu tentang sahabat tuh, Hasto gitu. Oke, langsung aku ketemu gitu kan. Terus dia bilang gini, gue nggak ada waktu banyak gitu kan, karena kan dia anggota lah aku boleh sebut ya. Gue nggak ada waktu banyak. Maksudnya anggota itu aparat. Oke. Nah, terus dia bilang gini, sahabat lu, tolong lu bilangin berhenti bersuara keras, utamanya berjuangnya di Sumatera Utara dan di Jawa Tengah Dan DIY juga. Iya, DKI juga. Karena filenya tuh sudah siap bahwa beliau tuh tersangka tuh tinggal diumumkan. Wow. Nah, File sudah siap. ya, Tinggal diumumkan sebagai tersangka. Sebagai tersangka gitu. Ini kalaupun harus diteruskan, gue kasih tahu aja ya. Ini pasti kalah. Karena di sana tuh udah pasti menang. Ini Yang pasti kalah itu maksudnya kandidatnya. kandidat PDIP. Kandidat PDIP pasti kalah. Pasti kalah. Oke. Karena makanya niat dia baik. Gini deh, istilahnya nafas tuh dipelihara aja lah untuk darah-darah menang. Ngapain darah dari situ udah pasti menang. Oke. Nah, buat aku ini kan remind me of months ago, gue di warning yang sama juga kan. Jadi negara ini tuh perlu aku tuh jadi lucu juga ya. Kita nih rakyat bayar pajak makin besar dengan segala macam, tapi ujung-ujungnya semua tuh kayak sandiwara politik gitu. Jadi aku terus langsung berpikir ya, loh sebentar, dia nih sekjen loh, ya kan? Kemudian dia begini kan, aku langsung minta waktu. Mas Hasto tuh nggak punya waktu, dia lagi sibuk banget lah. Gue bilang gitu, lu diem deh sekarang. Aku bilang gitu, gue nggak mau dulu diginiin. Lu mau ditersangkain dan udah berhenti lah, lu nggak usah ke Sumatera Utara itu. Wah, dia ngamuk langsung gue dikuliahin. Ini tuh partai perjuangan, lu tahu apa? Katanya apa? Mas Hasto bilang, zaman Soekarno semua orang sudah siap dijeruji apa segala macam. Gua akan hadapi. Kenapa gue tersangkakan? Oh ya, gitu. Jadi ini mengingatkan aku pada saat akademisi bicara. Dulu saat lagi pilpres, akademisi bicara disuruh stop dengan apapun bentuk itu. Lah sekarang politisi yang jelas-jelas dia sekjen partai memang harus kemana-mana, memang kerjaannya gimana sih, ya kan? Itu kok juga jadi ada kayak dibajak oleh ini. Nah, itu aku nggak terima gitu loh. Ini kita mau sampai kapan kayak begini? Saudara kenal dengan Harun Masiku? Bagaimana? Saudara kenal dengan Harun Masiku? Sama sekali tidak. Ya, terlepas sama saudara kenal atau lihat tidak. mukanya, fisik juga tidak pernah, hanya fotonya. Enggak, siapa? Ini saya orang Kristen, Pak. Pak Menteri tidak kenal Masiku? Tidak tahu Masiku? Tahu bahwa dia dari caleg dari partai yang sama dengan Pak Menteri? Sebelumnya tidak tahu? Berani sumpah? Berani sumpah? Berani coba sumpah lagi. Tadi kan Pak Menteri bilang saya ini orang begini, Kristen. Pak. Jangan Saya bawa sesudah Tuhan tahu. di sini. Tidak. Kita tidak pernah rapatkan di DPP. Tadi kan ngomong soal itu. Ya. Oke. Jangan bohong lah. Oke. Jangan bohong Pak Menteri. Ini tidak tahu saya. Tidak pernah, karena itu urusan administrasi di tingkat kesenan. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, teman-teman, baru saja kita mendengarkan penyampaian dari Bu Kauni Rahakundini, ya. Bagaimana kita melihat bahwa kejadian-kejadian saat ini, ya, sebelum terjadi, Bu Kauni juga telah menyampaikan di salah satu podcast, ya, di mana KPK tengah membidik Hasto pada saat itu. Dan ternyata saat ini menjadi bukti ucapan yang pernah diucapkan sebelum Hasto sebagai tersangka beberapa hari yang lalu. Nah, tentu ini sangat mengejutkan publik, karena bagaimanapun kita melihat bahwa Pak Hasto Kristianto sebagai Sekjen DPP Partai PDIP tentu ini menjadi sesuatu hal yang mestinya bisa kita lihat bahwa
kasus ini mengungkit kasus pada tahun 2019 kemarin, ya beberapa tahun yang lalu, hampir 5 tahun, ya pada saat pemilu, ya. Kalau kita melihat memang ini adalah kasus, bisa kita bilang kasus keramat ya, Harun Masiku, yang dimana diduga Hasto ya telah melakukan upaya untuk melindungi Harun Masiku, atau beberapa hal yang saya dengar ada penyampaian Hasto Kristianto menyuruh si Harun Masiku untuk kabur dan menenggelamkan HP-nya atau menyelamkan ke air atau apalah, terlebih seperti itu ya. Nah, tentu kemudian apakah memang itu yang sebenarnya? Tapi pada proses-proses ini kita bisa melihat kenapa Harun Masikunya sampai sekarang tidak tertangkap. Apa kerja KPK selama ini? Gitu ya, hampir lebih 5 tahun tidak ditangkap juga. Ada apa? Setiap tahun politik ini diungkit. Setiap ada pemilihan segala macamnya diungkit lagi. Kenapa? Apakah PDIP jadi targetnya karena berada pada oposisi saat ini? Atau ada kaitannya dengan pemecatan Pak Jokowi? Tentu teman-teman bisa menyimpulkannya sendiri dan bisa berpendapat sebagai masyarakat Indonesia dalam menduga bahwa ini ada kaitannya dengan politisasi hukum atau yang lainnya. Silakan sampaikan nanti pendapat Anda di komentar pada video ini. Dan kemudian memang kalau kita menyadari apabila memang benar-benar terbukti bersalah, ya silakan proses hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi kalaupun nanti pada proses sidang pengadilan tentunya tidak terbukti, wah ini gawat nih. Secara nama baik sudah rusak, ya. Kepercayaan publik juga udah menurun kepada sekjen PDIP tersebut. Nama baiknya sudah hancur. KPK nanti mau tanggung jawab mengembalikan nama baik itu. Nah, kalau nanti pada proses sidang pengadilan tidak terbukti berdasarkan kuasa hukum nanti yang akan dibawa gitu ya. Ya, tetapi memang pasti ada nanti ya gugatan balik mungkin gitu ya. Karena kalau kita melihat PDIP ini bukan partai kecil ya, partai besar dan sudah teruji dan sejarah mengenang itu. Nah, saya akan coba melihat teman-teman bagaimana pendapat dari teman-teman kita berdasarkan komentar pada video ini. Jangan takut Pak Hasto, selama benar gaspol, saya rakyat kecil akan berdoa untuk kebenaran. Nah, kemudian ini ada balasannya. Benar, maju terus. Oke. Harun Masiku itu calon partai PDIP, dia kader Demokrat. Nah, jadi teman-teman, memang Harun Masiku ini adalah kader Demokrat ya, yang pada saat itu dicalonkan dari partai PDIP. Nah, seperti itu ya. Tapi untuk kejelasannya nanti kita akan coba bahas di video selanjutnya saja. Tetapi memang pada proses ini saya agak bingung juga gitu ya. Kenapa kasus ini diungkit sudah sekian lama, baru sekarang dibahas lagi. Sudah sekian lama muncul lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Bukankah masih banyak para pelaku korupsi yang lebih besar daripada ini? Ini kan istilahnya suap menyuap gitu ya, kasus suap penyuapan terhadap salah satu anggota KPU ya pada saat itu. Dan sudah ada sebetulnya putusan MA 2 kali kalau nggak salah ya, untuk meminta agar Harun Masiku berada pada posisi kursi pertama, kalau kurang lebih seperti itulah yang saya dengar ya. Nah, kemudian
saya nggak tahu persis teman-teman, tetapi memang kalau poin intinya saja saya sampaikan bahwa masih banyak orang-orang para pelaku korupsi yang memang benar-benar merugikan negara, merugikan masyarakat tentunya ya, menghabiskan uang negara. Kenapa nggak itu dulu ditangani gitu ya? Itu yang juga menjadi pro dan kontra juga teman-teman. Karena kalau kasus suap ini kan negara bukan dirugikan seperti itu, karena yang muncul itu uang pribadi mereka memberikan pada anggota KPU tersebut gitu ya. Kalaupun itu bersalah, ya artinya semuanya harus dipanggil. Jadi untuk lebih jelasnya, harus terpanggil dulu nih Harun Masikunya, baru semua terbongkar. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian sebelumnya kader Demokrat kasus juga atau mungkin permainan lawan untuk menjatuhkan nama PDIP. Makanya pintar Pak Tua, jangan ngetik aja. Megawati singkirkan Gus Dur pakai cara apa? Coba jelaskan. Semua sudah tahu Bung, karena Mega bukan dipilih rakyat tapi gantikan Gus Dur. Kan sudah sering toh Gus Dur jelaskan cara apa dia singkirkan. Ya dengan cara apa coba bisa jelaskan? Coba. Bung lihat saja sering tampil kok di TikTok, Gus Dur diwawancarai sudah tahu pura-pura nggak tahu. Kalau memang nggak tahu betul keterlaluan. Kan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda bisa menjelaskannya? Anda hanya sekedar tahu karena info dari FYP TikTok. Ya memang kan saya bilang tahu dari TikTok, lihat Gus Dur diwawancarai Kick Andi. Saya rasa Anda tahu kok, hanya pura-pura nggak tahu. Kenapa mancing saya biar blunder? Ingat saat bukan kader PDI yang sering buat blunder. Apa maksud kata-kata Anda ingat saat bukan kader PDIP yang sering dibuat blunder? Kok jadi mereka yang ribut ini ya? Tapi yang saya pernah lihat yaitu bukan PDIP tapi Amin Rais Group pada saat itu ya. Saya nggak tahu. Itu yang saya dengar ya. Tapi saya akan coba lihat dulu komentar mereka ini ya. Ya, memang kader PDIP. Berapa orang sering buat blunder edit video? Coba spill siapa yang sering serang Jokowi. Bos blundernya KD atau Indonesia. Tahu apa sih ini? Yang sering serang Pak Jokowi bukan PDIP tapi Amin Rais Group. Tapi pada saat itu PDIP jadi temeng semua itu. Coba tanya Hasto, Adian dan lain-lain. Agak lanjut komentarnya ini. Oke, dari Gilang Durjana. Saya bukan orang partai, selama ini juga tidak suka PDIP. Namun realita akhir-akhir ini membuat aku sadar kalau hanya PDIP yang bersama rakyat, uang cilik semangat PDIP. Syukurlah Anda sudah sadar. Lah kemarin 10 tahun kemana aja? Wow, kemana aja? Hanya PDIP parpol yang konsisten menjaga kebinekaan Indonesia. PDIP merupakan partai terbaik dan konsisten saat ini. Sama Bu Koni, saya kagum sama PDIP. Nah memang teman-teman, PDIP ini memang kita kenal ya sepanjang sejarah, khususnya pada masa rejim Soeharto, pada zaman otoriter pada saat itu. Bagaimana kita melihat perjuangan-perjuangan keras dari PDIP, Megawati lebih tentunya ya, Bu Megawati, bagaimana perjuangan-perjuangan, bagaimana narasi-narasi digaungkan, bagaimana hak-hak rakyat itu diperjuangkan dan seterusnya. Ya tentu ini menjadi sebuah hal baik, perjuangan yang luar biasa sekali ketika kita beranjak dari zaman Orde Baru ke zaman saat ini. Jadi tanpa kita sadari teman-teman, perjuangan-perjuangan itu banyak dilakukan, tetapi memang karena kita melihat dari dua pemikiran yang berbeda mungkin, jadi banyak orang menganggap Megawati seperti ini, Jokowi seperti ini, dan lain sebagainya. Tanpa perjuangan, ya tidak mungkin Jokowi jadi presiden.
Ya nggak mungkin anak tukang kayu bisa jadi presiden, anak petani bisa jadi gubernur, dan lain-lain. Jadi bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi kalau tidak ada perjuangan Bu Megawati dan kawan-kawan dan mungkin aktivis-aktivis 98 lainnya dan rakyat-rakyat lainnya yang berani menentang pemerintahan Presiden Soeharto pada zaman Orde Baru. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa sampaikan ini. Sebetulnya pembahasan kita jadi lari gitu ya. Tadi kita kan bahas hasto, sekarang jadi lari. Tetapi karena memang saya berpacu pada komentar teman-teman kita ini yang memberikan pendapat mereka, ya jadi saya sedikit memberikan penjelasan terkait hal ini sesuai apa yang saya ketahui saat ini. Dan saya percaya memang sebetulnya saya juga awam terkait politik-politik semacam ini. Makanya kita saling belajar bersama, diskusi bersama di channel ini. Jangan lupa teman-teman juga menyampaikan pendapat Anda di komentar agar nanti kita dapat sama-sama dan mampu bertukar pikiran antara satu dengan yang lainnya melalui komentar pada video ini. Itu saja, sekali lagi saya mengucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.